teman-teman, perkenalkan saya Yoga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis atrofi otot dan patofisiologi serta etiologi dari amputasi. Yang pertama merupakan atrofi otot. Nah, atrofi otot ini fisiologisnya, jenis umumnya ini dialami oleh orang dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah. Nah, misalnya duduk terlalu lama atau jarang berolahraga. Nah, karena kurangnya aktivitas ini, otot tubuh itu semakin jarang digunakan. Nah, hal ini dapat membuat jaringan otot ini mengecil dan mengalami atrofi. Lalu masuk pada atrofi otot neurogenik. Nah, neurogenik ini disebabkan oleh cedera yang atau pada gangguan saraf yang berfungsi untuk menggerakkan otot. Nah, ketika saraf ini mengalami kerusakan, otot tidak bergerak karena tidak dapat mendapatkan rangsangan dari saraf tersebut. Hal ini membuat jaringan otot ini mengecil dan menyebabkan atrofi otot. Nah, ada beberapa jenis penyakit pemicu teman-teman yang menyebabkan atrofi otot neurogenik ini. Bisa stroke, lalu lumpuh otak atau CP, cerebral palsy, lalu ada neuropati, polio, lalu cedera saraf tulang belakang, ada sindrom carpal tunnel, ya, lalu ada penyakit saraf motorik. Kita masuk pada atrofi otot patologis. Ya, jenis atrofi otot ini merupakan suatu jenis kondisi medis tertentu ya teman-teman, yang membuat tubuh ini tidak dapat membentuk jaringan otot dengan baik. Nah, atrofi otot patologis ini bisa disebabkan oleh malnutrisi atau mungkin gizi yang kurang mencukupi ya. Lalu sindrom Cushing atau kadar hormon itu dalam tubuh itu meningkat. Kadar hormon glukokortikoid, lalu ada kanker, kontraktur otot, serta kelainan autoimun. Mengetahui mencegah kontraktur otot karena amputasi ya teman-teman. Jadi kita ambil kasus Buerger disease. Nah, Buerger disease ini merupakan suatu peradangan pada pembuluh darah, arteri dan vena serta saraf pada tungkai yang menyebabkan gangguan aliran darah. Nah, jika tidak diobati, yang dapat menyebabkan gangguan itu pada daerah yang dipengaruhinya. Penyakit Buerger ini dikenal juga sebagai tromboangitis obliteran. Kita memasuki pada amputasi ya teman-teman. Nah, amputasi sendiri itu adalah suatu keadaan ketiadaan sebagian anggota tubuh gerak atau menunjukkan suatu prosedur bedah. Pada amputasi kongenital, ketiadaan anggota gerak disebabkan oleh gangguan oleh pembentukan organ yang dibawa sejak lahir. Nah, sedangkan amputasi bedah adalah prosedur pemotongan yang memotong tulang. Nah, memasuki etiologi amputasi. Nah, ini kita ambil yang bagian kni ya teman-teman. Nah, amputasi di atas kni itu kondisi yang terbatas dan untuk waktu yang relatif lama, akan menyebabkan kekakuan dan keterbatasan gerak sendi, kaku akibat tirah baring lama dan tidak pernah digerakkan otot-otot maupun persendiannya. Untuk patologinya, nah, perubahan patologi ini merupakan pendorong dilakukannya amputasi teman-teman. Ada beberapa indikasi antara lain ya, akibat adanya trauma ulang seperti fraktur yang diikuti jaringan nekrosis dan menimbulkan pembusukan, lalu infeksi tulang, kanker tulang, lalu ada gangguan sirkulasi darah seperti Buerger disease dan gangrene, lalu ada genital ampliatum atau perbaikan fungsi tubuh agar dapat berguna untuk ambulansi dan beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Sesa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang amputasi above knee dan amputasi below knee. Amputasi above knee atau amputasi di atas lutut
dikenal sebagai amputasi transfemoral. Tujuan dari amputasi above knee itu sendiri yaitu untuk meningkatkan jaringan yang sakit atau rusak dan tulang yang hancur, menghaluskan tulang yang tidak rata, menutup syaraf dan pembuluh darah, serta mempersiapkan kaki yang tersisa untuk melakukan pemasangan prostetik atau bagian tubuh buatan. Amputasi above knee merupakan prosedur bedah yang diperlukan jika pasien mengalami kerusakan permanen atau penyakit pada area di atas sendi lutut, dan bisa juga dilakukan jika mengalami komplikasi setelah melakukan amputasi di bawah lutut. Amputasi below knee atau amputasi di bawah lutut adalah prosedur bedah untuk menghilangkan salah satu atau kedua tungkai dari bawah lutut. Jenis operasi amputasi yang paling umum ini dikenal juga dengan sebutan amputasi transtibial dan dikelompokkan sebagai amputasi tungkai bawah. Amputasi below knee terjadi apabila tungkai mengalami kerusakan yang sangat parah akibat terserang penyakit atau cedera traumatik. Maka dari itu perlu dilakukan amputasi. Tujuan dari prosedur amputasi below knee ini sendiri yaitu untuk mengangkat seluruh jaringan tungkai yang rusak dan sebisa mungkin mempertahankan jaringan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Eriko Yehuda Putra dari Universitas Widya Usada NIM 19030. Di sini saya akan menjelaskan tentang breathing exercise. Breathing exercise yang pertama yang dikombinasikan dengan sangkat torak, pastikan pasien dengan keadaan yang nyaman. Yang kedua, pasien diminta untuk menghirup nafas melalui hidung bersamaan dengan mengangkat tangan, lalu menghembuskan nafas melalui mulut bersamaan dengan menurunkan tangan. Untuk gerakan pertama, kita meminta pasien untuk menarik nafas, mengangkat tangan, dan menghembuskan melalui mulut dan bersamaan tangan di bawah. Yang kedua yaitu breathing exercise. Langkah pertama, kita meminta pasien untuk senyaman-nyamannya. Setelah itu kita meminta pasien untuk menarik nafas sedalam-dalamnya melalui rongga dada. Lalu kita meminta pasien sebisanya. Dan setelah itu kita meminta pasien untuk menghembuskan melalui mulut pasien seperti meniup lilin. Untuk yang kedua, kita melakukan breathing exercise. Yang pertama, kita meminta pasien untuk senyaman-nyamannya. Setelah itu kita meminta pasien untuk menarik nafas sedalam-dalamnya melalui rongga dada. Lalu kita meminta pasien untuk menahan sebisanya. Setelah sebisanya, kita menyuruh pasien menghembuskan nafas seperti meniup lilin. Untuk yang ketiga, diafragma breathing. Untuk diafragma breathing ini menggunakan kontraksi diafragma. Yang caranya pertama yaitu kita minta pasien untuk keadaan senyaman-nyamannya. Lalu pasien diminta mengontraksikan otot perut serta mereleksikan bagian dada. Setelah itu pasien diminta untuk menghembuskannya melalui mulut. Untuk fisioterapi bisa memegang perut pasien untuk memastikan bahwa yang berkontraksi otot perut. Untuk yang ketiga adalah menggunakan diafragma breathing. Untuk diafragma breathing, kita menyuruh pasien menggunakan kontraksi diafragma. Yang caranya pertama yaitu kita minta pasien untuk nyaman-nyamannya. Setelah yang kedua, kita meminta pasien menarik nafas dengan mengontraksikan otot perut serta meriliskan bagian dada. Setelah itu pasien diminta menghembuskan melalui mulut. Dan untuk fisioterapi bisa memegang perut pasien untuk memastikan bahwa pasien mengontraksikan otot perutnya. Untuk intervensi fisioterapinya, yang pertama kita beri pada kakinya untuk dibelebet dulu. Nah, kasih bantal agar lebih tinggi. Ya, coba angkat sedikit. Oke, ini.
ini kita bayangin aja di amputasi yang sini ya. Jadi nanti yang lutut kita sini. Usahakan jangan terlalu kencang tapi pas, dan jangan di bagian sendinya. Jangan lupa kasih pengeratnya. Berikut selesai. Selanjutnya passive exercise, kita berikan pada yang kaki yang sehat dulu, seperti ini. Selanjutnya kita berikan pada kaki yang diamputasi. Ini kita perlahan aja. Kalau sakit bilang ya, Dek. Iya. Sedikit. Seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu active exercise. Jadi kita berikan contoh kepada pasien, setelah itu pasien akan menggerakkan seperti yang kita berikan contoh. Kita kasih yang sehat dulu. Dek, nanti gerakkan seperti ini ya. Pertama ini diangkat ini ya. Iya. Diangkat semampunya, ayo. Yang mana? Yang sini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini kita ulang sebanyak 8 kali pengulangan. Kemudian juga bisa kita kasih seperti berikut. Nanti kita geser sini deh ya. Oke. Oke. Ya, geser. Oke, ya. Nanti kita ulang sampai 8 kali pengulangan. Setelah itu ini ditekuk ya, tekuk ini. Nah, 1, 2, seperti itu yuk. 1, 2, 3. Oke. Sekarang bagian sini nanti gini ya, ditekuk sini ya. Nah, lurus, tekuk lurus. Kok lurus itu ya, yuk. 1, 2, 3. Nah, nanti gerakan-gerakan tadi diulang sebanyak 8 kali. Kemudian bagian yang sakit, kita gerakkan dulu seperti ini. Pertama diangkat ke atas atau semampunya aja. Oke, 1, 2. Oke, nah, setelah itu ke samping kayak tadi, yuk. 1, 2, 3. Oke,
Sekarang bagian sendi sini kita tekuk sedikit-sedikit, bisa nggak? 1 udah, itu turunin lagi. 2, oke, udah. Nanti gerakan-gerakan ini tulang sebanyak 8 kali pengulangan ya. Iya. Selanjutnya resisten. Jadi kita berikan tahanan kepada si pasien. Nah, yang utama kita berikan pada yang sehat dulu, seperti ini. Nanti gerakan ke atas jadi. Iya. Nah, nanti kan tak kasih tahanan. Nanti dilawan ya. Yuk, jangan. Oke, udah lemas. Oke. Sekali lagi angkat. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, lemas. Saran geser ke samping ya, kasih tahanan. Yuk. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, lagi, samping lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Istirahat, lurus lagi. Nah, setelah itu nih ditekan ke bawah ya. Ini bagian sini, tekan ke bawah. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang bagian yang sakit. Coba yang sakit seperti ini diangkat seperti tadi, tak kasih tahanan. Oke. Yuk. 1, 2, 3, 4. Oke, istirahat. Lagi, yuk. 1, 2, 3, 4. Oke, istirahat. Oke, geser keluar. Yuk, 1, 2, 3, 4. Oke, istirahat. Istirahat, lagi geser lagi keluar. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang nih yang bagian bawah tekan. Yuk. Yuk, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, gerakan-gerakan tadi diulang sebanyak 8 kali pengulangan ya. Iya. Oke, sip. Selanjutnya yaitu stretching. Nah, kita ulur dulu otot-ototnya. Nah, ini dek, ini kan di tekuk ini, ini diangkat terus tempelin sini ya. Yuk, coba dilurus saja. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang balik. Di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Jadi untuk di rumah nanti stresnya kayak gitu ya. Iya. Terus nih diangkat. Nah, gini. Yuk. Tujuannya diangkat. Kepalanya diangkat. Kayak terbang, kayak mau terbang. Oke. Kepalanya diangkat, enggak ada depan. Diangkat. Oke. Kayak gitu ya. Oke, ini lurus aja, lurus kayak tanggal gini aja, kayak mau terbang. Yuk. Oke. Kepalanya ke depan. Oke, seperti itu ya. Nah, semisal ketika si pasien kurang sempurna atau tidak bisa melakukan seperti itu, bisa kita bantu dengan rilis otot. Nah, otot ini misalnya tegang itu kita rilis seperti ini. Bantu di sini. Nah, soalnya ketika pasien pasca diamputasi ini tuh yang tegang tuh biasanya pada bagian otot-otot lobsia TFL sini, pada tensor latainya, fascia latae, kemudian pada otot-otot grup gluteus bagian pantat sini, sama bagian hamstring. Jadi biasanya itu otot-ototnya pada tegang, jadi kurang sempurna untuk melakukan gerakan-gerakan stretching. Jadi biar lebih sempurna atau biar bisa kita massage. Untuk caranya nanti di video berikutnya. Untuk massage-nya bisa kita pakai body oil atau body lotion. Kita tanyakan dulu pada pasien ada alergi tidak pada body oil. Dia ada alergi nggak sama body oil? Enggak. Oke, kita pakai body oil. Nah,
kita taruh pada tangan secukupnya saja. Itu baru kita perhatikan, kita stroking biar merata dulu. Nah, fungsinya massage biar ototnya tidak tegang. Kita rilis pelan-pelan. Ini bisa pakai fluoride, terus dicampur dengan Petrisex seperti ini. Metodenya macam-macam. Yang penting intinya kita berikan massage agar ototnya tidak pada tegang, biar ototnya rileks. Terutama pada TFL, karena ketika pasca pemotongan atau diamputasi itu banyak otot-otot yang mengalami tegang atau juga biasanya juga mengalami kelemahan. Ada yang tegang, ada yang kelemahan. Tuh. Nanti jika terasa ototnya sudah tidak tegang atau sudah relax, nah nanti bisa kita berikan yaitu strengthening, penguatan otot seperti itu. Selanjutnya kita berikan latihan duduk kepada pasien. Nah, kita berikan caranya. Pertama, tangan lurus ini, genggam. Nah, tekankan. Oke. Saya bantu fasilitasi. Angkat kepala diangkat. Oke, ayun-ayunkan. Hitungan ketiga langsung pelukan. 1, 2, 3. Oke. Udah, kita lepas. Taruh belakang. Oke, nah, kita tunggu pas ini tuh kuat enggak. Nah seperti ini. Untuk duduknya seperti ini. Semisal lepas. Semisal nih pasien udah kuat seperti ini, udah kuat, kita tanya pusing enggak gitu. Sudah mual enggak, pusing enggak, mual enggak gitu. Enggak. Nah, tuh berarti ada step-stepnya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu latihan berjalan. Kita pertama menggunakan non back pain. Nah, sebelum kita melatih berjalan, kita pastikan dulu si pasien otot-ototnya udah kuat, kemudian keseimbangannya udah oke. Nah, untuk keseimbangannya pasien pun sudah oke. Tapi untuk pengecekan kembali bisa kita juga dengan kita dorong semua, duduk yang bagus ya. Oke. Nah, kita tanya ketika duduk seperti ini tanpa pegangan seperti ini, keseimbangannya masih bagus enggak, kita lihat. Tapi ketika tidak bagus, kita bisa evaluasi kembali. Kemudian ketika dia bisa mempertahankan duduknya, kita tanya ada pusing atau tidak gitu. Jadi ada pusing enggak? Enggak. Oke. Karena kalau nggak ada pusing berarti masih kita bisa lanjut. Nah, kemudian baru bisa kita latih untuk berdiri. Nah, untuk berdirinya kita kasih contoh dulu. Jadi untuk berdirinya ini pegangan sini, nanti berdiri ya, atau enggak nanti kita kasih bantuan walker untuk seperti ini, berdiri seperti ini. Nah, oke, pakai walker, tapi kita kasih bantuan dulu. Oke. Yuk kita berdiri dulu. Oke. Nah, oke. Kita tanya kembali, ketika berdiri seperti ini merasa pusing atau tidak? Pusing nggak? Enggak. Kita tunggu dulu, masih bisa nggak gitu, keseimbangannya masih bagus nggak gitu. Ditutup kembali. Nah, setelah itu kita latih untuk berpindah tempat. Nah, kita lagi. Nanti pindah sini ya, Dek. Oke, kita bantu dulu untuk berpindahnya, pegangan. Oke, yuk pindah. Yuk, oke, duduk. Seperti itu. Bisa juga kalau ini sudah bagus atau mau mandiri, bisa juga kita pakai walker. Contohnya misalnya ini walker. Nah, ini. Pakai ini ya, Dek. Ini pegangan ini pindah ke sini ya. Nah, oke. Terus oke, terima kasih.